sendiri. Perkenalan dulu ya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza. Jabatan saya di sini sebagai SPP. Saya bekerja di sini kurang lebihnya udah 2 tahun, tapi kalau untuk di retail udah 4 tahun. Ya, 4 tahun. Saya baru incas juga di toko. Biasanya saya di mall-mall, biasanya kayak gitu kan. Ya, tanya yang pertama bisa dibantu. Saya ingin bertanya kepada kakak ya, gimana sih kondisi lingkungan jadi perusahaan ini? Kalau di lingkungan ini kondisinya ya sama ya, setiap perusahaan, apalagi di dunia retail ya, kita sama kayak visi misi kita, Mr. DIY itu do it yourself. Jadi segala sesuatunya bekerja sendiri. Ya, bekerja sendiri. Jadi apa-apa walaupun kita ada SOP, tapi lakukannya semuanya serba sendiri. Tanpa kan kayak misalkan di retail sebelumnya, di retail yang lain kayak tempat pengiriman barangnya ada khusus orang-orangnya, terus kayak penerimaan juga khusus. Kalau di kita serba lakukan sendiri. Ya, untuk organisasi yang ada di sini diantaranya paling tinggi itu branch manager. Ya, kalau di di toko kita. Tapi lebih atasnya itu ada DM, ya, division manager. Nah, di bawahnya branch manager itu ada ABM, asisten branch manager, SVP. Di bawah ada asisten 2. Nah, untuk kondisi kondisi yang ada di toko kita, yaitu salah satunya tadi yang ditanyain apa? Kondisi lingkungannya. Yang dilihat dari karakternya tuh pasti beda-beda. Ya, karena divisinya juga beda-beda. Di antaranya ada kasir, promotor, store boy, asisten, supervisor. Itu tiap divisinya tuh jobdesknya tuh beda-beda, makanya untuk karakteristik sendiri itu pasti berbeda-beda. Nah, gimana caranya satu tim tuh kerjasamanya tuh harus seimbang, harus satu sama lain tuh harus saling melengkapi. Ya, walaupun beda per divisinya gitu kan, tapi untuk tujuannya ya harus satu sama gitu kan. Paling itu aja. Kalau dilihat dari karakter berbeda-beda, tapi gimana caranya yang berbeda-beda itu harus sama satu tujuan. Biar apa? Tujuan kita harus goal sama-sama gitu kan. Ya, walaupun setiap karakternya beda-beda, ada yang kepengennya tuh A, ada yang kepengennya tuh Z, bener nggak? Kayak gitu, tapi tujuannya harus sama. Ya, gimana caranya? Ya, tim visi yang harus benar-benar menyatukan, walaupun egonya berbeda, tapi harus satu tujuan gitu aja sih. Gitu aja ya, Kak. Iya. Pertanyaan kedua, Pak, menurut kakak jika dalam perusahaan kurang kompak atau maksimal, ini permasalahannya seperti apa ya? Nah, balik lagi, kalau misalkan Kalau jika karyawan kurang maksimal, ya itu berpengaruh sama sales, sama produktivitas. Ya, dimana kalau misalkan satu sama lain, misalkan ada clash A sama B, itu ngaruh sama produktivitas. Teman kerja yang maksimal, gak efektif, produktif, bener kan? Jadi segala sesuatunya tuh pasti nggak akan selesai ketika kita punya tujuan yang sama. Contohnya misalkan kita punya tujuan sales besar. Jadi sebelumnya misalkan target misalkan 5 miliar, gimana caranya kita harus dulu di angka 5 miliar. Tapi kalau misalkan ada clash salah satu, bahkan kalau misalkan lebih, itu nggak akan bisa. Karena apa? Berpengaruh sama kinerjanya juga sebenarnya. Itu tujuan nggak akan sama. Ketika misalkan atasannya, contoh saya pengen lurus, teman-teman ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, itu nggak akan sama. Itu aja sih kalau di sini. terima kasih Kak. Itu pertanyaannya dari kami. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap karyawan antar karyawan, apakah saling bersaing atau tidak? Kalau secara bersaing ya, garis besarnya bersaing. Nah, yang namanya di dunia kerja, mau di retail ataupun non retail, itu yang namanya persaingan itu pasti ada. Apalagi hubungannya sama jabatan, benar nggak? Ya, jadi karir, balik lagi sama karir. Jadi kalau misalkan dunia perusahaan, apalagi teman-teman calon nanti jadi pekerja, pasti ngerasain yang namanya seleksi. Dalam artian yang positif ya, mencari berlomba-lomba dalam prestasi kebaikan, bener nggak? Jadi teman-teman kalau misalkan persaingan itu nggak pernah nggak ada, pasti ada gitu kan. Sekelas perbankan, sekelas retail, sekelas toko-toko yang lainnya gitu kan, itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Sekelas kayak kita temenan aja nih, akrab,
Kalau udah di dunia kerja itu beda lagi, beda cerita. Maunya si A kayak gimana, si B kayak gimana. Ketika dia produktif, dia yang lebih unggul, yang ini nggak unggul. Nah, ya kalau menurut saya sih di perusahaan, di dunia kerja nggak akan ada yang namanya nggak saling support, pasti ada. Baik. Yang misalnya nih kak, kan di dunia industri atau dunia perusahaan itu kan pasti banyak banget karakter yang berbeda-beda ya. Betul. Nah, kakak sebagai SPV di sini, kalau misalnya ada karyawan yang emang susah diatur gitu, itu apa sih kak cara kakak buat adaptasi ke si karyawan tersebut? Yang pertama, kita harus netral, benar nggak? Seorang atasan itu, seorang pemimpin harus benar-benar netral, posisi di tengah. Dalam artian, kita nggak bisa percaya aja ke si A, si B. Ya harus punya pendirian, punya prinsip hidup. Depannya kita mau kayak gimana sih? Ketika ada salah satu anak yang bermasalah, ya oke lah, kita kasih tolerin dulu. Masalahnya apa dulu? Selidiki dulu. Jangan sampai ketika anak itu bermasalah, tapi giliran misalkan depan saya nggak bermasalah, itu kan tanda tanya besar, benar nggak? Apakah si anak itu punya masalah sama si B sehingga si B bisa ngomong si A, benar nggak? Jadi harus posisinya benar-benar, apalagi saya di sini sebagai atasannya, harus netral, posisinya harus mana yang benar, mana yang salah. Ketika salah juga, ya tolerin dulu karena kita ada SOP, benar nggak? Ketika anak itu kerjanya misalkan di luar SOP, otomatis kan ada punishment yang namanya SPA, ini enggak? Surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Sebetulnya kita mengacu ke sana karena segala sesuatu juga yang hubungannya sama industrian, perusahaan, pasti ngikutnya ke SOP dulu. Karena untuk masalah kebijakan itu betul lagi sama atasannya. Gimana cara menyikapinya, anaknya kayak gimana, kerjanya kayak gimana gitu. Jadi jangan sampai ngambil keputusan sepihak. Contohnya misalnya dari kamu, Pak si A kayak gini, si B begini misalkan. Perasaan saya lihat kinerjanya tiap hari bagus gitu. Ya mungkin itu ada clash antara kamu sama yang lain. Makanya ya benar-benar ya seorang atasan itu harus melihat dari situ juga. Dia nggak sembarangan satu pihak aja gitu, nggak bisa. Kayak gitu aja sih kalau di saya. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami. Semoga apa yang disampaikan oleh kakak bermanfaat untuk kita, dan mohon maaf sudah mengganggu waktu kakak, dan semoga kita bisa ketemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama teman-teman.